Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS, di mana sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana informasi yang beredar saat ini bahwa pelaksanaan CPNS ataupun untuk pendaftaran seleksinya itu akan dilangsungkan pada tanggal 31 Mei mendatang ya, sampai 21 Juni gitu kan kawan. Berarti kalau sekarang sudah memasuki tanggal 18, kurang lebih 13 hari lagi pelaksanaan CPNS akan dilangsungkan untuk pendaftarannya. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan waktu yang ada saat ini, waktu yang tersisa saat ini untuk memperbanyak latihan dan memperbanyak doa gitu kan ya. Oke kawan-kawan, sebagaimana dilansir dari Jakarta, apa ini, lupa lagi makinnya, bahwa Kemenpan RB berencana akan melangsungkan seleksi CPNS 2021 dan P3K itu tanggal 31 sampai 21 Mei mendatang. Itu untuk pelaksanaan CASN, di mana CASN terdiri dari CPNS dan juga untuk CP3K gitu kawan-kawan. Lebih lanjut dari kompas.com bahwa pemerintah berencana membuka seleksi aparatur sipil negara ASN ya, yang terdiri dari dua itu ya, antara yaitu PNS dan P3K. Rencananya ASN 21 akan dibuka pada akhir Mei, berarti yaitu tadi tanggal 31 mendatang. Kalau sekarang sudah masih tanggal 13, berarti kurang ke 18, berarti kurang lebih 13 hari lagi, kurang lebih 2 minggu lagi ya kawan-kawan dari sekarang ya. Karena itu segala persiapkan mulai dari persyaratannya kawan-kawan, seperti ijazah, kemudian juga ada KTP ya, KTP yang agak buram fotonya, tanggal lahirnya ataupun apa tanggal nomor niknya itu segera diperbaiki kawan-kawan, karena jangan sampai nanti pada proses pelaksanaan pendaftarannya akan sedikit mengganggu proses pendaftarannya gitu kan kawan ya. Jadi sekarang dipersiapkan termasuk foto juga. Nah, foto, persiapkan foto dengan background merah biasanya untuk melakukan pendaftarannya. Pokoknya semuanya dipersiapkan sebaik mungkin kawan-kawan ya, terutama untuk identitas kita yaitu KTP. Informasi tersebut terungkap dari dokumen bahan paparan PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan DSDM Aparatur Kemenpan RB katanya ya, yaitu pada rapat virtual persiapan pengadaan CSN tahun 1 di pemerintah tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei itu ada paparan langsung dari PLT Asisten Deputi Perencanaan yang mengatakan bahwa pelaksanaan CPNS, CSN atau untuk P3K maupun CPNS itu akan langsungkan akhir Mei ya, diantaranya itu tanggal 31 Mei sampai Juni. Berikut lansir dari official resminya Kemenpan RB di Instagramnya, akun resminya ya. Kawan-kawan silakan kunjungi aja ke sana, bahwa formasi terbanyak CASN 21 itu katanya formasinya terbanyak, diantaranya ada untuk Tansi Pusat itu ada penjaga tahanan. Kemudian untuk CPNS ya, untuk CPNS itu untuk Tansi Pusat ada penjaga tahanan, analisis perkara peradilan, pemeriksa, analisis hukum pertahanan, dan perawat. Nah, perawat masih dibutuhkan, terlebih lagi di wabah COVID-19 ini banyak sekali perawat yang dibutuhkan. Oleh karena itu kawan-kawan agar bergembira dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sini, dari sekarang gitu ya kawan-kawan ya, sedini mungkin dipersiapkan untuk soal-soal latihannya sudah mau bahas gitu. Ada soal simulasi, ada soal-soal CPNS, dan banyak juga soal yang sudah beredar di tahun 2011-2012 kemarin gitu ya. Silakan pelajari pokoknya dari awal sampai akhir gitu. Kemudian untuk formasi tingkat CPNS, masih tempat CPNS tingkat provinsi itu ada perawat, di bidang kesehatannya dokter, asisten apoteker, preka medis, dan bidan. Nah, ini banyak. Untuk kabupaten untuk masih provinsi ini teknisnya ada polisi kehutanan, pengelola keuangan, peranata komputer, pengelola perpustakaan, ada pengelola perpustakaan nanti kawan, penyuluh pertanian. Nah, sementara untuk kabupaten atau kota itu untuk bidang kesehatan, perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan. Untuk teknisnya ada auditor, penyuluh pertanian, di pertanian masih banyak, pengelola keuangan, pengelola pengadaan, barang dan jasa, polisi, pramung, praja. Jadi sayang untuk guru, baik itu untuk pusat, provinsi maupun kabupaten, sayang dia tidak ada formasinya untuk ini, karena semuanya dijaring untuk P3K. Ini dia, sahabat muda, katanya pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K semakin dekat. Sudah kalian posisikan diri? Ya sudah ya, melalui tayangan video mengakhir dia banyak belajar gitu kan ya. Oke, kemudian untuk formasi CP3K nya nih,
CP3K-nya. Untuk instansi pusat itu ada penyuluh KB. Penyuluh KB itu tidak masuk CPNS tapi masuk P3K. Penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, perawat, perencana. Untuk tingkat provinsi guru BK, guru TIK, kesehatan nih. Untuk instansi pusat nih, kesehatannya perawat ada juga ya kawan-kawan. Untuk P3K-nya asisten apoteker ada, peraturan ada, apoteker ada, bidan juga ada. Untuk P3K ada CPNS, ada P3K. Kalau bidan itu ya masuk perawat. Kalau untuk provinsi nih P3K itu ada untuk guru. Dan guru ternyata guru itu adanya di P3K kawan-kawan, yang tidak ada di CPNS. Adapun jenis guru yang akan direkrut nanti adalah guru BK, guru TIK, guru matematika, guru penjas orkes, guru seni budaya. Ternyata itu ke provinsi. Sebenarnya teknisnya peranata komputer, teknik jalan dan jembatan, struktur, pengelola keadaan, penyuluh kehutanan. Oke. Itu tuh guru ya, ternyata ada di kategori ya. Guru BK itu memang banyak di setiap sekolah, itu banyak sekali guru BK yang kosong, termasuk guru TIK ya. Apalagi guru TIK ya terlebih lagi paling 1-2 itu kawan-kawan ya. Saya jarang ada, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru TIK. Guru matematika, guru penjas orkes, dan guru seni budaya. Kemudian untuk P3K di tingkat kabupaten kota untuk formasi guru itu ada guru kelas yaitu guru SD, guru penjas orkes, guru BK, guru TIK, guru agama Islam. Jadi guru bahasa Inggris nggak ada ya, nggak masuk di sini. Wow, nggak masuk kawan-kawan, entah bagaimana nantinya. Mudah-mudahan aja ada ya. Guru kelas, guru penjas orkes, mungkin guru kelas bisa diisi nanti oleh oleh berbagai bidang ya gitu kan, termasuk guru bahasa Inggris. Kemudian penyuluh pertanian nanti ada arsiparis, perantau komputer, pengelola jasa, pamong praja. Untuk kesehatannya nih P3K perawat masih ada, bidan juga ada, peraturan mereka medis dan asisten dokter. Ternyata seperti itu ya kawan-kawan. Tunggu aja lah, bersabar untuk kawan-kawan yang tidak termasuk untuk formasi guru, tidak ada dalam kategori ini, dengan berkecil hati, siapa tahu nanti ada kebijakan lain seperti misalkan guru kelas itu bisa diisi oleh guru bahasa Inggris gitu kan ya. Kemudian dilansir dari sscnbkn.win. Nah, ini CPNS 2021 daftar mulai 31 Mei. Berikut link pendaftarannya. Ingin ikut tes CPNS 2021? Bersiaplah katanya. Ini dia. Nah, untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 1 ini bisa kita lihat bahwa untuk pengumuman seleksinya nih sesuai pemaparan tadi, bahwa seleksinya itu untuk pengumumannya nih 30 Mei sampai 13 Juni untuk pengumumannya. Pendaftarannya itu dimulai tanggal 31 Mei sampai 21 Juni nih pendaftarannya kawan-kawan. Pengumuman jadwal CPNS dan P3K non guru nih, pengumuman jadwal CPNS dan P3K non guru 1 Juni sampai 30 Juni. 1 Juni sampai dengan 30 Juni pengumuman jadwal CPNS dan P3K. Ini pendaftaran sampai Juni ya. Tapi untuk jadwal CPNS-nya ini 1 Juli dan P3K non guru. Non guru nih. Kemudian ada masa sanggah 1 Juli sampai 11 Juli. Pelaksanaan SKD CPNS CATBKN itu 1 Juli sampai September. Wah, sebentar lagi ya. Juli sampai September. Seleksi kompetensi P3K non guru. Masih non guru CATBKN setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Di masing-masing lokasi ternyata ya untuk P3K itu. Seleksi kompetensi P3K guru CBT Kemendikbud. Oh, ternyata pakai CBT Kemendikbud kayak UKG lagi. Tes 1 Agustus, Oktober, tes 2-nya Oktober, Desember. Karena sebagai mengetahui bahwa P3K untuk guru itu ada 3 kali tes ya. Jadi nanti untuk kawan-kawan guru yang tidak lulus di Agustus bisa mengikuti tes kedua di Oktober. Jadi dalam 1 tahun itu bisa mengikuti 3 kali tes untuk P3K itu guru ya. Nah, lalu sampai tes ketiga Desember, Agustus, Oktober, Desember kalau masih belum memenuhi. Nah, nanti akhirnya kalau tes ke-1 itu diutamakan passing grade dulu. Siapa yang lebih tinggi maka dia yang berhak menempati lokasi yang dituju, lokasi yang dipilih ya, formasi yang dipilih. Tapi kalau misalkan nanti losnya di yang kedua masih juga bisa sama gitu ya dengan lokasi yang dituju. Tapi kalau losnya di yang ketiga Desember nih, maka dia nanti itu sesuai dengan pemetaan pemerintahan pemerintah gitu. Jadi kalau dia lolusnya di tahap ketiga, di tes ketiga, maka dia yang ditempatkannya oleh pemerintah. Di mana nih dia? Nah, yang kosong formasinya lalu ditujukanlah ke sana gitu kan. Nah, maka persiapkanlah sebaik mungkin kali kawan, jangan sampai lolos yang ketiga kali tapi untuk yang pertama kali gitu kan ya. Pelaksanaan SKB CPNS-nya ini untuk bulan September sampai Oktober seperti biasa ya. Pengumuman akhir dan masa sanggahnya November 2001, penetapan NIP CPNS nomor induk pegawai 3 Desember gitu. Ya selesai deh kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, bisa dulu urusan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita semua dalam mengusahakan diri untuk menghadapi tes CPNS yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan. Karena tesnya itu kurang lebih akan dilaksanakan pada bulan Juli, berarti kurang lebih Juni, kan sekarang Mei sudah masuk pertengahan nih, Juni, Juli, wah 2 bulan lagi tuh. Maka sebaiknya kawan-kawan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Akan banyak
sudah banyak video yang sudah Mak share di video di channel Mak di sini. Silakan kawan searching lagi video-video Mak sebelumnya untuk mengucapkan diri. Nanti kawan-kawan juga boleh merequest ya, kalau ada sedikit pertanyaan boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insyaallah nanti akan Mak bahas satu persatu kalau ada waktunya memungkinkan. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.